Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genda Tuhanan Sarkoto. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir workshop pemikiran desain. Di sini saya akan menganalisis jurnal yang berjudul Nike, Ethics versus Reputation in the Me Too Era, sampai dengan solusi yang akan diberikan. Baik, untuk yang pertama kita akan menganalisis mengenai empathy map untuk kasus Nike. Yang pertama yaitu who are we empathizing with. Nah, untuk itu yang pertama saya akan mengatakan bahwa pekerja wanita di Nike yang mengalami pelecehan seksual dan diskriminasi menjadi orang yang harus kita empatis. Kemudian yang kedua yaitu what do they need to do. Nah, itu pekerja wanita ingin keluhannya mengenai masalah pelecehan seksual dan diskriminasi gender ditanggapi oleh HR perusahaan Nike sehingga lingkungan kerja yang ada menjadi aman dan nyaman. Kemudian what do they see. Nah, untuk yang itu yaitu mereka melihat bahwa banyak pekerja wanita mengalami pelecehan seksual dan diskriminasi gender di perusahaan Nike. Selain itu, laporan kasus yang dialami tidak ditanggapi oleh Departemen HR. Kemudian what do they say, yaitu mereka mengatakan bahwa Nike adalah tempat yang merendahkan wanita dengan bukti adanya pelecehan seksual dan diskriminasi gender yang terjadi seperti supervisor yang telah memaksa mencium pekerja wanita dan sulitnya promosi bagi pekerja wanita. Kemudian what do they do? Nah, kemudian yang kelima yaitu bahwa para pekerja wanita mengundurkan diri dari pekerjaan, memberikan ulasan negatif pada wawancara dan Glassdoor, melakukan survei internal kepada karyawan wanita, memberikan hasil survei internal kepada CEO Nike yaitu Parker, dan menulis surat kepada CEO Nike. Nah, kemudian yang keenam yaitu what do they hear? Nah, yaitu para pekerja wanita mendengar ulasan negatif dari wawancara media dan Glassdoor mengenai pelecehan seksual dan diskriminasi gender yang dialami para pekerja wanita di Nike. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh yaitu what do they think and feel. Untuk yang pains-nya yaitu para pekerja wanita takut terhadap lingkungan kerja di Nike yang tidak aman dan nyaman karena kasus pelecehan seksual dan diskriminasi gender yang ada. Kemudian yang gains-nya yaitu para pekerja wanita ingin lingkungan kerja di Nike menjadi aman dan nyaman dengan tidak adanya kasus pelecehan seksual dan diskriminasi gender. Selain itu, mereka ingin manajemen yang ada lebih peduli dengan melindungi korban yang mengalami pelecehan seksual dan diskriminasi gender. Nah, kemudian apa motivasi yang memotivasi mereka, yaitu adanya gerakan kampanye Me Too, kemudian kepedulian CEO terhadap masalah yang terjadi, keterus-terangan karyawan pada wawancara dan Glassdoor, serta penghargaan dan prestasi Nike dalam hal keragaman dan inklusivitas menjadi motivasi para pekerja untuk percaya bahwa mereka akan aman dan aman bekerja di Nike ke depannya. Kemudian yang kedua yaitu fishbone diagram. Nah, untuk diagramnya ini, yang pertama kita melihat sumber utamanya terlebih dahulu, sumber utama masalah yang ada. Di mana sumber utama masalah yang ada yaitu Nike menerima isu lingkungan kerja yang tidak nyaman dan aman bagi wanita. Kemudian, apa sih yang menyebabkan hal tersebut? Terdapat 5 hal yang menjadi penyebab mengapa terdapat masalah tersebut, yaitu pemberian pesangon kepada Trevor Edwards, padahal Edwards dianggap bersalah atas kasus pelecehan seksual dan diskriminasi gender. Kemudian yang kedua yaitu pemberhentian beberapa eksekutif wanita karena keluhan yang disampaikan kepada HR. Yang ketiga yaitu keluarnya para eksekutif wanita senior karena pelecehan seksual dan diskriminasi gender. Kemudian yang keempat yaitu ulasan negatif perusahaan Nike mengenai pelecehan seksual dan diskriminasi gender pada situs Glassdoor. Kemudian yang terakhir yaitu banyak wanita yang diwawancarai oleh media menyebutkan bahwa lingkungan tempat kerja di Nike merendahkan wanita. Nah, kelima masalah tersebut menjadikan sebuah masalah utama yaitu Nike menerima isu lingkungan kerja yang tidak nyaman dan aman bagi wanita. Kemudian setelah menganalisis melalui empathy map dan fishbone diagram, kita masuk ke dalam double diamond, di mana langkah pertama yaitu discover, define, yang kedua itu define, yang ketiga develop, dan yang keempat yaitu deliver. Kemudian ketika kita tadi melihat bahwasanya masalah yang ada di Nike yaitu adalah Nike menerima isu lingkungan kerja yang tidak nyaman dan aman bagi wanita. Ini adalah
masalah utama yang dianalisis melalui fishbone diagram. Nah, kemudian masalah tersebut masuk ke dalam discover. Nah, pada discover ini terdapat 5 masalah yang tadi juga disebutkan dalam fishbone diagram, yaitu pemberian pesangon kepada Trevor Edwards, padahal Edwards dianggap bersalah atas kasus pelecehan seksual dan diskriminasi gender. Kemudian pemberhentian beberapa eksekutif wanita karena keluhan yang disampaikan kepada HR. Yang ketiga yaitu keluarnya para eksekutif wanita senior karena pelecehan seksual dan diskriminasi gender. Kemudian yang keempat yaitu ulasan negatif perusahaan Nike mengenai pelecehan seksual dan diskriminasi gender pada situs Glassdoor. Dan yang terakhir yaitu banyak wanita yang diwawancari oleh media menyebutkan bahwa lingkungan tempat kerja di Nike merendahkan wanita. Itu adalah discover, yaitu menemukan masalah yang ada. Kemudian define, mulai merucut. Nah, define yang ini menggunakan alat yang dinamakan dengan kuadran important dan urgent dan urgent, di mana dalam kuadran ini mana sih yang urgent dan important dari masalah yang tadi ditemukan pada discover, di mana saya menganalisis bahwa yang menjadi urgent dan important yaitu ulasan negatif perusahaan Nike mengenai pelecehan seksual dan diskriminasi gender pada situs Glassdoor, dan banyak wanita yang diwawancari oleh media menyebutkan bahwa lingkungan tempat kerja di Nike merendahkan wanita. Kemudian yang important tetap dan not urgent yaitu pemberhentian beberapa eksekutif wanita karena keluhan yang disampaikan kepada HR. Kemudian untuk yang not important tetapi urgent yaitu keluarnya para eksekutif wanita senior karena pelecehan seksual dan diskriminasi gender. Dan yang tidak penting, not important dan not urgent yaitu pemberian pesangon kepada Trevor Edwards padahal Edwards dianggap bersalah atas kasus pelecehan seksual dan diskriminasi gender. Mengapa sih saya memilih untuk bagian yang urgent dan important yaitu ulasan negatif perusahaan Nike mengenai pelecehan seksual dan diskriminasi gender pada situs Glassdoor, dan banyak wanita yang diwawancari oleh media menyebutkan bahwa lingkungan tempat kerja di Nike merendahkan wanita. Hal tersebut saya pilih karena hal ini membawa dampak di dalam dan luar perusahaan, di mana hal tersebut menjadikan citra dari Nike sendiri akan menjadi buruk. Nah, untuk itu bagaimanapun caranya, maka yang urgent dan important ini harus didahulukan, atau dalam bahasa lain yaitu lakukan do it atau lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan untuk masalah yang lain ada yang penting tetapi tidak urgent, atau urgent tapi tidak penting, atau bahkan ada yang tidak penting dan tidak urgent, maka yang ini kita nantikan dulu dengan fokus kepada yang urgent dan important. Dengan yang selain itu, maka kita tidak fokuskan pada yang selain urgent dan important. Nah, kemudian masuk ke define, yaitu yang tadi di do it, atau harus segera diselesaikan masalah tersebut. Nah, tadi telah disebutkan bahwa yang harus dilakukan dan harus diselesaikan lebih dahulu yaitu ulasan negatif perusahaan Nike mengenai pelecehan seksual dan diskriminasi gender pada situs Glassdoor, dan banyak wanita yang diwawancari oleh media menyebutkan bahwa lingkungan tempat kerja di Nike merendahkan wanita. Hal tersebut harus diselesaikan dan itu akan menjadi fokus pada masalah yang akan dicari solusinya. Kemudian masuk kepada develop. Nah, untuk develop ini ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yaitu yang pertama yaitu menyelidiki dan menindaklanjuti kasus yang menjadi ulasan negatif para pekerja wanita. Kemudian memberikan hukuman dan atau sanksi kepada pelaku yang melakukan pelecehan seksual dan diskriminasi gender. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan peninjauan kembali aktivitas yang ada pada setiap departemen yang ada seperti departemen HR. Kemudian melakukan revisi prosedur pelaporan internal, kemudian melakukan seleksi perekrutan karyawan atau posisi tertentu dengan memperhatikan pengetahuan dan kemampuannya pada budaya keragaman dan inklusivitas, kemudian memberikan sosialisasi budaya dan pelatihan kepada manajer dan karyawan mengenai keragaman dan inklusivitas, dan yang terakhir yaitu meningkatkan representasi perempuan dan orang kulit berwarna dalam pekerjaan, terutama posisi yang strategis. Nah, ini ada beberapa solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah yang tadi disebutkan pada bagian define. Oke, masuk ke bagian deliver, yaitu fokus kepada solusi yang akan diberikan. Nah,
pada solusi yang akan diberikan terdapat 3, yaitu 1. Memberikan hukuman dan atau kepada pelaku yang melakukan pelecehan seksual dan diskriminasi gender. Yang kedua, yaitu melakukan revisi prosedur pelaporan internal. Yang ketiga, yaitu meningkatkan representasi perempuan dan orang kulit berwarna dalam pekerjaan, terutama posisi yang strategis. Nah, itu adalah 3 solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah yang ada pada Nike, yaitu terutama yang tadi telah disebutkan masalah tentang ulasan dan wawancara dengan yang menilai buruk perusahaan Nike. Kemudian 3 solusi ini juga diambil dari sebelumnya, yaitu develop, di mana kita akan fokus untuk menyelesaikan masalah yang ada dengan fokus solusi yang telah disebutkan, yaitu ketiga ini yang ada di sini. Kemudian dari langkah awal, yaitu masalah yang begitu banyak, dan sampailah pada solusi yang diberikan, yaitu ketiga ini, yaitu memberikan hukuman dan atau kepada pelaku yang melakukan pelecehan seksual dan diskriminasi gender, melakukan revisi prosedur pelaporan internal, meningkatkan representasi perempuan dan orang kulit berwarna dalam pekerjaan, terutama posisi yang strategis. Di sini ada latar belakang mengapa solusi yang diberikan adalah ketiga ini. Karena menurut saya, masalah-masalah yang ada di Nike berfokus pada pekerja wanita yang merasa bahwa dia tidak nyaman. Nah, ketika tidak nyaman, maka akan muncul solusi mengapa harus memberikan hukuman. Nah, memberikan hukuman ini dirasa akan memberikan efek jera kepada pelaku, di mana di sini akan jelas bahwa yang melakukan pelecehan seksual dan diskriminasi gender akan diberikan hukuman, dan itu akan membuat para pelaku memikirkan 2 kali untuk melakukan hal tersebut, sehingga akan mencegah pelaku untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu melakukan revisi prosedur laporan internal. Seperti yang kita tahu bahwa ketika para pekerja melaporkan masalah yang ada, yaitu pelecehan seksual dan diskriminasi gender, Departemen HR seperti menolak laporan tersebut, bahkan justru menyalahkan korban. Nah, inilah yang seharusnya dilakukan oleh terutama pada manajemen puncak untuk melakukan revisi prosedur pelaporan internal agar para korban yang merasa dirinya telah dilanggar atau merasa menjadi korban atas tindakan pelecehan seksual dan diskriminasi gender akan merasa tenang bahwa prosedur pelaporan yang ada itu telah diubah, sehingga prosedurnya akan membuat para korban nyaman untuk melapor masalah yang ada. Kemudian yang ketiga, yaitu meningkatkan representasi perempuan dan orang kulit berwarna dalam pekerjaan, terutama posisi yang strategis. Nah, ini sebagai gambaran bahwa pada perusahaan Nike, perempuan-perempuan merasa bahwa dirinya sulit untuk berkembang, sulit untuk naik posisi atau jabatan. Untuk itu, maka cara agar mengembalikan reputasi Nike kembali yaitu dengan meningkatkan representasi perempuan dan orang kulit berwarna, terutama posisi yang strategis. Hal tersebut akan membawa dampak bahwa wanita akan menjadi nyaman, bahkan merasa, oh ternyata di Nike menjadi perusahaan yang nyaman ke depannya dengan serius menangani masalah pelecehan seksual dan diskriminasi gender. Kemudian ketiga solusi ini juga diambil dari jurnal yang ada, di mana pada bagian akhir-akhir juga menjelaskan permasalahan-permasalahan yang ada dengan solusi yang secara implisit telah disebutkan, kemudian dikembangkan, di mana dengan ketiga ini juga diambil dari jurnal tersebut, maka solusi ini juga menjadi solusi yang dirasa menjadi solusi yang terbaik atau solusi alternatif, di mana hal ini benar-benar dapat membantu Nike menjadi perusahaan yang kembali memiliki citra yang baik dan reputasinya akan baik di publik dan bagi karyawan wanita. Kemudian ini adalah referensi dari jurnal yang dianalisis. Kemudian yang terakhir yaitu terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang telah melihat presentasi saya. Apabila ada kesalahan tutur kata dan kesalahan lain, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.